Eddie mendapati Vernon telah tewas, mulai mencari pil milik Vernon, dan akhirnya Eddie mendapatkan banyak pil milik Vernon. Tak lama kemudian, polisi yang ditelepon Eddie datang. Eddie mulai diperiksa di kantor polisi sebagai saksi. Setelah di kantor polisi, tampak ada seorang pria yang mengikuti Eddie, tapi Eddie bisa selamat sampai di kontrakannya. Ternyata bukan hanya mendapatkan pil ajaib, tapi ada uang dan buku catatan bersama pil ajaib ini. Eddie yang mempunyai banyak pil mulai menata hidupnya. Eddie tampak semangat, mulai merapikan rambut dan membeli pakaian yang mahal. Eddie mulai main judi, dan saat berjudi, Eddie selalu menang. Eddie juga bisa mempelajari berbagai bahasa hanya dalam waktu yang singkat. Eddie dengan kemampuannya menjadi sosok pribadi yang menarik bagi siapapun. Eddie yang menguasai banyak hal, menjadi punya banyak teman. Orang kaya dan intelek pun kagum akan kemampuan Eddie. Semua yang pernah Eddie pelajari tersusun rapi di otaknya. Pergaulan Eddie pun mulai meluas. Eddie pun berpikir untuk bisa menjadi orang yang besar dan kaya. Dengan pil ajaib yang ia miliki, Eddie mulai mempelajari jual beli saham di pasar uang. Dan dengan modal $800 atau kurang lebih 12 juta rupiah, Eddie bisa menghasilkan profit $2.000 atau senilai 30 juta per hari. Namun Eddie tak merasa puas dengan capaian yang ia dapat. Akhirnya Eddie memutuskan meminjam uang pada seorang lintah darat. Lintah darat ini bernama Kennedy. Eddie meminjam uang $100.000 atau senilai 1,5 miliar rupiah. Dengan modal yang besar, Eddie mulai melakukan training secara profesional. Dengan dosis pil yang ditingkatkan, Eddie pun berhasil mendapatkan banyak uang saat training. Eddie menjadi pusat perhatian banyak orang karena kesuksesannya. Suatu hari, teman baru Eddie ingin mengenalkan Eddie pada bos pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Pemilik berbagai perusahaan ini bernama Carl Panlun. Eddie dan Carl Panlun bertemu di sebuah rumah makan. Carl mulai meminta pendapat Eddie tentang dunia bisnis. Eddie mulai menjelaskan teori yang ia pelajari, bagaimana agar perusahaan bisa berkembang dalam waktu singkat. Metode dan pengetahuan Eddie membuat Carl Panlun menjadi kagum. Saat di mobil, Carlos menunjukkan saham sebuah perusahaan besar, dan Carl Panlun meminta Eddie menganalisanya. Dan lagi-lagi Carl Panlun terkesan. Akhirnya Carl Panlun meminta agar besok siang Eddie datang ke kantornya. Eddie pun turun dari mobil. Saat berjalan ke kontrakannya, Eddie tersenyum sebab ada peluang untuk menjadi orang yang kaya, karena Carl Panlun merupakan jembatan bagi Eddie untuk menggapai mimpinya. Namun tiba-tiba Eddie melihat bayangan di kaca dan merasa ada yang aneh. Dan saat mulai melangkah, tiba-tiba Eddie sudah berada di tepi jalan. Bahkan Eddie tak ingat kalau dirinya telah berjalan sejauh 20 blok. Eddie yang tak sadar ini terus berjalan dan tak tahu hendak kemana, hingga Eddie tiba di sebuah klub malam. Eddie yang mabuk berbicara dengan banyak orang, dan Eddie tak menyadari apa yang terjadi pada hari ini. Hingga akhirnya Eddie sudah berada di kamar sebuah hotel bersama seorang wanita. Eddie keluar dari hotel dan berjalan di stasiun kereta. Eddie mulai diganggu sekelompok preman jalanan. Preman ini langsung menyerang Eddie. Eddie yang tak pernah belajar ilmu bela diri mulai mengingat gerakan detil kungfu yang ia tonton di televisi. Alhasil, Eddie mampu mengalahkan preman jalanan yang mengganggunya. Eddie terus berjalan, dan tiba-tiba hari menjelang pagi. Ternyata Eddie tak mengetahui apa yang telah ia lakukan selama 18 jam ke belakang. Saat berjalan, Eddie mulai merasakan sakit pada lututnya, dan Eddie berjalan dengan pincang. Ternyata ini efek samping dari pil ajaib Eddie. Lanjut part 3 ya guys.